Nah, yang saya kasih lem porting seperti ini. Aman ya, tidak nyoplok teman-teman. Ini landasan saja, landasan roller ya. Nah, ini untuk roller BRT yang udah lama, sekitar 4000 km ini. Oke guys, di video kali ini saya mau ngecek CVT ya untuk penggunaan kampas ganda Yamaha NMAX di motor PCX 160. Langsung saja kita proses pembongkaran. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya, proses pembongkarannya ya. Nah, untuk proses pembongkaran CVT-nya kita gunakan kunci 8T untuk membuka dua buah baut ini, kemudian kunci L5 untuk membuka baut yang ini, kemudian kunci ring untuk membuka baut yang di depan sini karena nggak bisa pakai kunci T. Kemudian untuk kabel yang ini tinggal kita dorong ke bawah. Nah, dorong ke bawah seperti ini baru bisa kita lepas. Nah, udah terlepas ya. Nah, kemudian yang di dalam kita gunakan kunci ring ya, yang di sini. Terlepas, semuanya tinggal kita buka menggunakan kunci 8T. Tinggal kita lepaskan saja. Kemudian tinggal kita lepas bagian mur asplinya ini, kita gunakan tracker. Kemudian untuk membuka murnya bisa pakai kunci ring ataupun kunci sok. Oke, tinggal kita lepas. Nah, ini udah terlepas ya. Kemudian tinggal kita buka kipasnya. Kalau kipasnya ini kita harus pakai kunci sok karena sempit. Nah, saya pakai sambungan lagi. Udah terlepas. Tinggal kita lepas satu-satu. Nah, ini yang di belakang rumah rollernya ini, lihat, yang saya kasih lem porting, lihat nih. Nah, yang saya kasih lem porting seperti ini. Aman ya, tidak nyoplok teman-teman. Ini landasan saja, landasan roller ya. Nah, ini untuk roller BRT yang udah lama, sekitar 4000 km ini. Ini motor baru 4000 km ya. Masih bagus kondisinya. Belum ada yang peang. Nah, kemudian ini teman-teman, kampas ganda Yamaha NMAX-nya, lihat. Berarti 2000 km nih. 2000 km dia udah napak sempurna. Udah hampir napak sempurna, tinggal sedikit lagi ini ya. Nah, sedikit lagi. Nah, yang ini juga tinggal dikit lagi. Maksimalnya mungkin 3000 sampai 4000 dia baru bisa napak sempurna. Nah, ini juga udah kotor banget tuh, tinggal saya bersihkan, tinggal dilap saja, gak perlu pakai bensin kalau yang seperti ini. Kalau perlu disemprot-semprot aja pakai angin kompresor. Kondisi panbelnya. Nah, untuk kode panbelnya ini K1 Jet ya. K1 Jet untuk PCX 160. Vario 150 juga, Vario 160 juga sama, K1 Jet. Untuk slidernya masih bagus ini. Yang saya ganjel pakai salon pas ini masih bagus. Nah, sudah ada kendor dikit nih. Tapi ini masih bagus yang duanya. Tinggal kita cukup bersihkan saja. Nah, jadi fungsi ini ya teman-teman, yang sebelumnya saya pernah kasih lem porting. Jadi dia buat landasan saja, landasan. Jadi dia lem ini nggak berpengaruh ke tinggi roller ini.
Karena untuk PCX 160 ini untuk dudukan rumah rollernya ini mendem banget. Maka dari itu saya kasih ini untuk meminimalisir suara ketika turun gas, itu suara kasar. Kan suka ada kresek-kresek kayak suara kelereng ya. Setelah pakai ini landasan, lem porting, suara kelerengnya sudah hilang ya. Karena ketika turun gas, roller turun ke bawah, dia tidak langsung berbenturan dengan dinding ini yang terlalu tajam ataupun curam, dia landai. Itu kasih lem porting seperti itu teman-teman. Nah kemudian kita sekarang dibersihkan saja. Kemudian untuk keunggulan penggunaan kampas Yamaha NMAX ini yang 2DP yang old ya, dia lebih lebar, lebih panjang, otomatis cengkraman lebih kuat ke bagian mangkoknya. Nah dan di sini untuk kondisi mangkoknya sudah ada ini bekas gesekan juga. Nah jadinya berwarna pelangi ini bukan bawaan pabrik ya, tapi ini bekas gesekan ya. Karena saya sering bawa motor ini dengan nanjak, sering bawa nanjak, maka dari itu saya turunkan yang tadinya 19 gram menjadi 16 gram untuk rollernya rata, bagus buat akselerasi dan tanjakan. Kampas ganda Yamaha NMAX, kemudian persentrinya 4 DD ya, Xeon karbu. Kalau Persivity-nya masih standar karena masih keras, nggak saya ganti. Oke, sekarang tinggal dibersihkan saja dulu komponen-komponennya. Nah jadi ini boleh kita Alteco nih. Nah yang tadi kendor sedikit saya kasih lem Alteco supaya lebih nempel lagi, nggak maju mundur. Kemudian di bagian rumah rollernya ini kita harus wajib kasih pelumasan sedikit aja. Nah supaya awet, nggak cepet oblak dan nggak mudah berkarat asal oles. Kemudian tinggal kita pasang bosnya. Kita pasang dari depan seperti ini, jangan sampai melipat inisialnya nih. Nah supaya tidak keluar ke sini untuk stempletnya. Nah oke, ini udah cukup. Nah di sini juga berkarat nih. Ini udah cukup. Tinggal kita pasang lagi rollernya. Nah seperti biasa ini BRT ya. Pemasangan roller nih, dua bentuk yang berbeda. Yang ada bantalan ini berlawanan arah jarum jam semuanya. Nah seperti ini, berlawanan, semuanya berlawanan. Oke, baru pasang. Cukup. Kemudian di sini kita kasih stemplet juga. Nah, supaya tidak ngancing. Mencegah ngancing dan mencegah karat. Nah, di sini juga sama, kasih aja. Nah, di sininya aja cukup. Tinggal kita pasangkan ulang dan tangan kita harus bersih dari gemuk ya. Kemudian panbel. Nah, K1Z yang bisa kita baca sebagai top. Nah, seperti ini. Majukan ke depan supaya tidak terjepit saat pengencangan. Tinggal pasang kipasnya. Pasang ringnya. Kemudian mur.
kita langsung kencangkan. Kalau pakai kunci torsi itu 59 ataupun 60 Nm ya. Namun kita manual saja. Nah, setelah kencang seperti ini, tinggal kita kencangkan kurang lebih 30 derajat. Nah, udah jangan kencang-kencang ya. Setelah kencang pakai kunci ataupun tangan, baru kita kencangkan 30 derajat, itu udah kencang. Kemudian di bagian bearingnya di sini, kalau misalkan ada pelumasan di bagian dalam dikasih saja, ya, ditinggal dioles, dicolek. Kalau misalkan ada gemuk yang baru, tinggal kita tambah. Nah, di bagian bearingnya ini, bearing bambunya, nah, tinggal kita pasang. Tinggal kita pasang mangkok, kemudian ring. Nah, untuk pemasangan murnya ini jangan sampai terbalik. Kalau misalkan ini yang tumpul itu disimpan di luar, dan yang rata itu disimpan di bagian dalam. Kalau misalkan ini terbalik, aspul ini bisa terjadi goyang. Bisa terjadi goyang ini. Tinggal kita kencangkan lagi. Sama halnya, kita kencangkan dulu, nah seperti ini. Kemudian 30 derajat ke bawah. Oke, ini udah kencang. Tinggal kita hidupkan. Nah, suaranya seperti itu, halus teman-teman. Beda dengan sebelum saya kasih lem porting, dia ketika turun gas ada suara kasarnya. Untuk pemasangan tutupnya, perhatikan ada 2 buah pin dowel ya, supaya bearing ini center. Nih yang tengah, kalau misalkan gak kepasang nanti gak center, bos kuningan cepat oblak. Tinggal kita pasang lagi semua baut-bautnya. Oke teman-teman, semuanya udah saya pasang, tinggal kita hidupkan lagi ya, kita tes. Nah, suara PCX saya halus teman-teman, nggak ada suara kelereng, nggak seperti sebelumnya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, untuk penggunaan kampas ganda Yamaha NMAX roller di peringan untuk meningkatkan akselerasi dan tanjakan makin enteng. Terima kasih sudah menonton.